Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Selvina dari Prodi Ilmu Komputer. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan rumus-rumus pada Excel. Yang pertama, count berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Misalkan dari sel A1 sampai I1, hanya A1 sampai E1 saja yang berisi angka. Maka, jika dihitung dengan rumus berikut, count dalam kurung A1 dibagi I1, hasil dari rumusnya adalah 5 karena hanya 5 sel yang berisi angka. Yang kedua yaitu Counta, fungsinya kurang lebih sama seperti count. Bedanya counta tidak hanya menghitung jumlah sel yang berisi angka, tapi sel yang berisi apapun, sehingga kamu bisa tahu jumlah sel yang tidak kosong. Contohnya, misalkan sel A1 hingga D1 berisi kata dan sel G1 hingga I1 berisi angka. Maka jika dihitung dengan rumus berikut, sama dengan counta dalam kurung A1 dibagi I1, hasil rumusnya adalah 7 karena sel yang kosong hanya E1 dan F1, sehingga jumlah sel yang terisi adalah 7. Yang ketiga, if rumus. Ini mungkin terdengar agak kompleks, tapi fungsinya sangat penting. If dapat membantumu mengidentifikasi data berdasarkan logika tertentu, biasanya dalam bentuk benar atau salah. Contohnya, misalkan kamu ingin mengecek apakah angka di A1 lebih besar dari angka di B1. Jika angkanya lebih besar, kamu ingin melihat kata benar, dan jika lebih kecil kamu ingin melihat kata salah. Maka rumusnya akan seperti ini, sama dengan if dalam kurung A1 lebih dari B1 benar salah. Keempat yaitu max dan min. Rumus ini berguna untuk mencari angka tertinggi atau terendah di dalam suatu deretan data. Contohnya, misalkan ada 9 siswa yang nilainya ditulis di sel A2 hingga A10. Jika kamu ingin tahu nilai yang paling tinggi, kamu bisa menggunakan rumus sama dengan max dalam kurung A2 bagi A10. Sebaliknya, jika kamu ingin tahu nilai yang paling rendah, kamu bisa menggunakan rumus sama dengan min dalam kurung A2 bagi A10. Trim, terkadang ada data yang tidak bisa diproses karena ada spasi berlebih di dalamnya. Hal ini dapat menimbulkan error saat proses kalkulasi. Disinilah rumus trim berguna. Jadi, rumus ini dapat menghapus spasi berlebih yang ada di dalam sel. Contohnya, seperti spasi di awal kalimat, akhir kalimat, atau spasi ganda. Tapi ingat, rumus ini hanya bisa diaplikasikan pada satu sel aja. Jadi, Anda tidak bisa menggunakannya pada beberapa sel sekaligus, harus satu per satu. Contohnya seperti ini, sama dengan trim dalam kurung A1. Yang keenam yaitu N rumus. N merupakan fungsi logika. Kamu bisa menggunakannya untuk mencari tahu apakah isi dari suatu sel benar dalam kurung true atau salah dalam kurung false. Berikutnya adalah contoh rumusnya. Sama dengan N dalam kurung A1 lebih dari 50, A1 kurang dari 100. Jika angkanya memenuhi kriteria dalam kurung A1 lebih dari 50 dan A1 kurang dari 100, maka hasilnya adalah true. Begitu pula sebaliknya. OR. Sama seperti rumus N, rumus OR bisa digunakan untuk mencari tahu apakah kriteria yang ditentukan true atau false. Bedanya, jika rumus N harus memenuhi semua kriteria untuk menjadi true, rumus OR bisa dipenuhi dengan salah satu kriteria saja. Sama dengan OR dalam kurung A1 kurang dari 50, A1 lebih dari 100. Jika angkanya memenuhi kriteria dalam kurung A1 kurang dari 50 atau A1 lebih dari 100, maka hasilnya adalah true. Begitu pula sebaliknya. Ke-8, not rumus. Not adalah kebalikan dari rumus N dan OR.
Contohnya, misalkan kamu menggunakan rumus ini sama dengan not dalam kurung A1 lebih dari 50, berarti hasilnya adalah true jika angkanya tidak memenuhi kriteria dalam kurung A1 lebih dari 50, sedangkan jika angkanya memenuhi kriteria hasilnya adalah false. Yang ke-9, fungsi lookup digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal. Bentuk penulisan fungsinya sama dengan lookup dalam kurung lookup flu tabel array call index num, atau bisa juga sama dengan lookup nilai kunci letak tabel nomor kolom. Fungsi lookup digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format horizontal. Bentuk penulisan fungsinya sama dengan lookup. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Baik dan kurangnya tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.